Tapi yang membahas asesmennya itu baru baru ini saya kira ini perdana. Jadi luar biasa tim Bu Isnaini dan kawan-kawan di Cilacap sudah memperdanai topik yang sangat penting ini gitu ya. Baik, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan kunci. Ini saya langsung karena tadi sudah diperkenalkan juga oleh Bapak moderator. Mohon maaf, kita boleh kenalan lagi Pak. Tadi Ya Pak, siap. namanya Saya Gani Pak. dari, Oh, Pak Gani. Ya, ya baik. Pak. Terima kasih Pak Gani sudah menemani saya. Kita langsung saja mulai pembahasan dengan pertanyaan kunci, yaitu yang pertama yang paling esensialnya adalah bagaimana mengembangkan asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang efektif. Nah, kemudian turunannya pertanyaan pemantik atau penggali adalah bagaimana bentuk dan instrumennya, bagaimana alur pengembangannya, dan bagaimana pelaporan hasil belajarnya. Kita coba eksplorasi ya, meskipun waktu kita terbatas, namun semoga ini bisa jadi pemantik awal supaya Bapak Ibu bisa terus menggali, mendalami mengenai hal ini seiring berjalan, seiring berpraktik gitu ya, terutama yang sudah menerapkan proyek profil ini. Dan bagi sekolah yang belum, tentu saja ini jadi hal yang baik juga ya untuk bisa dipahami terlebih dahulu sebelum nanti mengaplikasikan. Gitu. Kita lihat selintas dulu tentang apa itu proyek ya, meskipun kita tidak akan mendalami konsep umum proyeknya, namun kita perlu review dulu selintas bahwa proyek itu adalah kegiatan kurikuler berbasis proyek ya, pembelajaran berbasis proyek bentuknya kurikuler, kemudian dirancang untuk menguatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Rancang terpisah intrakurikuler, dan satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menjalankannya. Poin-poin ini ada di Kepmen nomor 56, sekarang sudah diperbarui jadi ya, yang menjadi dasar pelaksanaan kurikulum Merdeka. Nah, tadi disebutkan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila terpisah dari intrakurikuler gitu. Terus kemudian pertanyaannya adalah lalu apa yang dibahas gitu ya? Apa muatannya? Nah, di sini pemerintah sudah menyediakan juga tema-tema untuk bisa dieksplorasi. Mulai dari jenjang PAUD ada 4 tema yang bisa dipilih dari yang mencakup isu dari isu lingkungan sampai ke isu sosial dan budaya dan sebagainya gitu ya. Harapannya sudah tercakup di 4 tema besar ini. Budaya, sosial, lingkungan, teknologi gitu ya. Nah, kemudian untuk pilihan di jenjang dasar dan menengah ada lebih banyak spesifikasinya ya. Dimulai dari kearifan lokal, ya, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya. Nah, ini pilihan untuk jenjang SD, sementara mulai jenjang SMP itu ada satu tema tambahan yaitu suara demokrasi. Dan khusus SMK ada satu tema wajib kebekerjaan. Gitu ya. Jadi ini adalah cakupan-cakupan dari muatan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, hal penting juga yang perlu kita refleksikan adalah kenapa harus ada proyek profil ini gitu ya. Ini perlu terus dikuatkan ya bagi saya pribadi juga ya, sama karena nanti kita membutuhkan upaya yang kalau kita anggap sebagai tantangan itu jadi mengasihkan ya untuk mengeksplorasi apa dan bagaimana pelaksanaan proyek. Nah, oleh karena itu untuk bisa menguatkan hal tersebut kita perlu memperdalam faktor why-nya ya, kenapa ini layak untuk diupayakan. Nah, tentu ada banyak alasan, silahkan dieksplorasi. Namun yang selalu saya sampaikan ya sebagai refleksi umumnya adalah yang sudah diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa proses pembelajaran itu harus dekat dengan kehidupan masyarakat ya, harus terlibat langsung di dalamnya dan sampai akhirnya
murid bisa mengalami pengetahuan. Nah, ini istilahnya begitu ya, mengalami pengetahuan. Jadi tidak hanya mempelajari pengetahuan, kemudian memahami dan mengujinya dalam bentuk tes gitu ya, tapi bisa betul-betul mengalami pengetahuan tersebut, terlibat langsung dengan komunitas yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Nah, tentu saja ini juga harapannya tidak hanya berlangsung di proyek ya, tapi di intrakurikuler juga seiring berjalan nanti jadi semakin terintegrasi semuanya gitu. Baik. Sekarang kita mulai dengan kuis dulu, Bapak Ibu, supaya ini ya bisa mengorientasikan diri lebih jauh ke pembahasan yang akan kita lakukan. Silahkan dijawab, direnungkan ya. Tadinya saya mau persilahkan open mic, tapi karena peserta di sini sepertinya hampir 1.000 orang, jadi boleh dijawab di chat saja ya, atau direnungkan ya, yang tepat apa. Saya akan menghadirkan beberapa pernyataan gitu ya, atau pertanyaan. Nanti silakan dipilih mana yang paling tepat gitu ya. Kita akan membahas mengenai konsep penting nih terkait proyek yang berangkat dari pernyataan-pernyataan yang akan saya hadirkan. Yang pertama, yang paling ringan dulu, kira-kira mana yang benar, proyek atau project? Ya, ini sering menjadi pertanyaan umum ya di lapangan, proyek atau project gitu. Nah, silakan dijawab di chat, direnungkan ya. Atau ini belum merenung ya, karena ini masih teknis ya. Silakan dipikirkan begitu ya. Nah, jawabannya apa nanti akan kita bahas setelah sesi kuis ini. Jadi tetap tetap rangkaian pembahasan ini yang pertama. Yang ini kita lakukan cepat ya, waktu terbatas. Silakan perhatikan Bapak Ibu yang tampil di layar. Profil pelajar Pancasila adalah kegiatan pembelajaran kokurikuler. Ini tepat atau tidak tepat? Ini benar atau tidak? Ini sesuai atau tidak gitu ya? Silakan dipikirkan ya. Profil pelajar Pancasila adalah kegiatan pembelajaran kokurikuler. Wah, betul-betul perlu dicermati nampaknya karena belum ada yang menjawab di chat. Oh, sudah ada dari SMP 3 Satap Cipari, tidak tepat. Nah, nanti kita lihat ya apakah seperti itu atau tidak. Berikutnya, sasaran atau tujuan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila perlu dirancang secara mandiri. Nah, ini tepat atau tidak tepat kira-kira? Nah, ini mulai ada perenungan ya. Karena yang terjadi di lapangan sekarang berbeda-beda. Ada yang merancang sendiri tujuan proyeknya, ada yang tidak gitu. Kemudian mana yang tepat sebenarnya? Oke, ini poin yang perlu direfleksikan. Wah, kalau saya lihat di chat macam-macam ya, ada tepat, tidak tepat, tepat, tidak tepat. Nah, nanti kita konfirmasi sama-sama. Berikutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran berbasis proyek, ya, PJBL atau PBL, ya, yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Nah, ini tepat atau tidak tepat? Silakan direnungkan juga. Kalau sudah ada jawaban, silakan dituliskan di kolom chat ya. Tepat atau tidak tepat, dan nampaknya sejauh ini masih beragam jawabannya. Saya suka ini ya. Jadi ada eh, berbeda pendapat, tapi lebih banyak yang tepat nih. Nah, apakah memang demikian atau tidak gitu ya. Oke, terakhir, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila harus menghasilkan produk ya atau produk untuk menjadi bahan penilaian. Nah, ini tepat atau tidak tepat? Silahkan dijawab di chat. Ini pernyataan terakhir yang perlu kita renungkan tadi ya untuk bahan diskusi, bahan pemaparan berikutnya. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila harus menghasilkan produk, jadi diakhiri oleh gelaran karya, biasanya seperti itu kan ya. Apakah harus seperti itu atau bagaimana? Kita lihat. Bervariasi lagi, ada yang menjawab tepat dan tidak tepat. Baik, ini menarik. Jadi jangan terlewat pemaparan berikutnya setelah kuis ini, supaya kita bisa sama-sama mengonfirmasi ya, sama-sama menguatkan, sama-sama berbagi sudut pandang, dan kemudian kita bisa lebih
memahami lebih dalam gitu ya mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan kaitannya dengan asesmen. Yang tadi saya sampaikan itu banyak yang terkait dengan asesmen ya di pernyataan-pernyataan ini. Baik, siap Bapak Ibu, kita mulai membahas miskonsepsi dalam pelaksanaan proyek. Nah, yang pertama, tadi pernyataan pertama ya, proyek atau proyek. Jawabannya adalah proyek. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat KBBI, ya tentu kata baku yang ada di KBBI adalah proyek. Nah ini yang jadi sumber perdebatan. Kita kan merujuk ke KBBI. Nah sementara di KBBI hanya ada proyek begitu. Nah menurut informasi yang saya dapatkan dari pemerintah, kata proyek ini sedang masuk dan sudah masuk sebetulnya dalam entry baru di KBBI. Namun belum muncul di versi apa yang terpublikasi gitu ya. Nanti akan muncul dulu di versi webnya dan kemudian nanti akan ada juga di versi lainnya begitu ya. Tapi project ini entry baru sudah masuk di KBBI yang akan datang. Gitu. Nah, jadi kita bisa dengan yakin menyebutnya project ya, begitu. Karena yang merilis KBBI juga kan Kemdikbud ya. Jadi Kemdikbud yang memperkaya kosakatanya juga. Gitu. Baik, kemudian sederhananya singkatnya P5, tapi pemerintah membuat banyak singkatan ya. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka kan ada istilah apa kurma apa ya, IKM, KOSP, P5 tidak ingin ada istilah-istilah baru yang khawatir membingungkan. Nah, oleh karena itu kalau disebutkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kan terlalu panjang. Jadi disingkatnya proyek profil saja. Begitu arahannya yang saya dapatkan ya dari FGD dari arahan-arahan dari pusat kurikulum. Profil saja untuk membedakannya dengan proyek yang seperti biasa kita lakukan di ajaran, ada proyek profil yang mengacu ke sini. Jadi proyek profil secara istilah, baik kita lanjut. Miskonsepsi yang paling terjadi di lapangan adalah mengenai juga ya pelajar Pancasila dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, biasanya jika kita mendengar istilah profil pelajar Pancasila, itu asosiasinya langsung ke proyek. Jadi langsung P5 ya, langsung gimana mengembangkannya, gimana asesmennya. Nah, padahal yang tepat profil pelajar Pancasila itu adalah rumusan dimensi yang menjadi visi pembelajaran saat ini gitu, yang tersaji ya secara visual di layar yang saya tampilkan gitu ya. Jadi profil pelajar Pancasila adalah tujuan atau visi, belum berbicara tentang kegiatan aktivitas gitu ya. Nah, salah satu cara untuk mencapai profil pelajar Pancasila, untuk membantu murid, mendorong murid mencapai profil pelajar Pancasila adalah dengan melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang lebih tepat seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, ini ada konteks letaknya ya, yang saya ambil dari panduan. Jadi di tengah ini ada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk bisa mencapai profil pelajar Pancasila itu dilakukan di semua aspek kegiatan pembelajaran, ada intrakurikuler, ya, ada ekstrakurikuler, ada budaya di satuan pendidikan dan itu yang saya kira paling penting ya dihidupkan dalam keseharian, dan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah salah satu dari banyak aktivitas yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi semoga tidak tertukar lagi antara profil pelajar Pancasila dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, miskonsepsi mengenai konsep ya. Ini sudah masuk ke konsep. Sering tertukar antara pembelajaran berbasis proyek dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau diskemakan seperti ini diagramnya, pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan ya, pendekatan belajar ya, project based learning ya. Itu bisa dilakukan di intrakurikuler, bisa juga dilakukan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini jadi pendekatan utama. Jadi basicnya ya, pembelajaran berbasis proyek. Kemudian bedanya apa pelajaran dengan di project profil? Bedanya adalah tujuannya. Kalau pembelajaran berbasis proyek di
pelajaran-pelajaran itu mencapai CP atau capaian pembelajaran, kalau project profil itu mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, beda tujuannya. Jadi kita perlu memilah. Di Kepmen 262 terkait struktur kurikulum sudah jelas ya bahwa ada pembagian kegiatan di setiap kelas di satuan pendidikan, ada intrakurikuler dan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Porsinya 20-30% dari keseluruhan jam pelajaran. Nah, kenapa dipilah seperti itu? Karena sasarannya akan berbeda ya, seperti ini. Supaya lebih jelas dan lebih terkonfirmasi, kita coba lihat dokumennya. Kita jalan-jalan dulu ke website ini ya, kurikulum.kemdikbud.go.id. Di sini di bagian unduhan ada banyak dokumen, salah satunya dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang saya maksud tadi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengacu ke sini ya. Mengacu ke rumusan kompetensi yang ada di dokumen acuan ini. Contohnya, ini ada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalak mulia. Elemennya akhlak beragama, subelemennya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk setiap jenjang sudah ada rumusan kompetensinya. Kalau kita mengajar di jenjang SMP, berarti kita ada di fase C. Mohon maaf, ini saya kesulitan untuk memperbesar. Semoga sudah terbayang ya. Oh, ini ada. Ya. Fase C untuk SMP, berarti ini yang jadi tujuan proyek profil. Ya. Kalau kita mengajar di kelas 2 SD, berarti kita ada di fase A. Ini yang menjadi tujuan proyek profilnya. Jadi sudah ada tujuan rumusan tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sementara kalau pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan di pelajaran-pelajaran di intrakurikuler mengacunya ke CP, ini capaian pembelajaran yang kalau Bapak Ibu sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka tentu sudah sangat familiar bahwa setiap pelajaran itu punya CP-nya masing-masing ya. Capaian esensial ya, yang diharapkan bisa tercapai di setiap akhir fase ya, mulai dari fase A sampai fase F gitu. Untuk pelajaran berbeda-beda, ada ciri khas pelajaran masing-masing di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaan tujuan antara pembelajaran berbasis proyek di intrakurikuler dengan di proyek profil. Oke, semoga sudah terpetakan juga mengenai hal ini. Berikutnya terkait asesmen, miskonsepsi yang sering terjadi adalah sasaran atau tujuan pembelajaran proyek itu dibuat oleh sendiri atau hanya menyasar dimensi. Ya. Dibuat oleh sendiri berarti kita merancang sendiri tujuannya begitu ya. Kalau hanya menyasar dimensi berarti tujuan untuk proyek yang kita laksanakan ini menyasar dimensi mandiri dan kreatif. Nah, hanya sampai di situ saja gitu ya. Sementara yang lebih tepat adalah tujuan pembelajaran itu sudah ada di dokumen acuan tadi. Kita tinggal ambil di mana itu menyasar kompetensi subelemen untuk setiap fase gitu ya. Jadi sudah tinggal ambil dari dokumen acuan profil pelajar Pancasila yang tadi. Seperti itu lebih tepatnya. Kemudian berikutnya, ini yang terakhir miskonsepsinya, proyek harus menghasilkan produk dan yang dinilai adalah produknya. Ini yang tadi kita bahas di pernyataan awal, pernyataan yang kuis ya. Ini kurang tepatnya. Karena banyak yang melakukan proyek, pembelajaran berbasis proyek harus membuat produk dan kemudian produknya yang dinilai. Sementara tujuan pembelajarannya adalah dimensi, misalkan tadi beriman bertakwa gitu ya. Kalau dimensinya beriman bertakwa, maka yang harus dinilai adalah kompetensi beriman dan bertakwanya gitu ya, bukan produknya yang dinilai seperti itu. Jadi harus tepat antara tujuan yang sudah dipilih di awal dengan asesmen yang akan dilaksanakan. Nah, yang tepat jadi adalah menilai proses belajar ya sesuai dengan sasaran kompetensi yang ingin dicapai. Oke, semoga sudah terjawab kuis tadi ya. Untuk menggenapkan nanti di akhir mungkin kita buka lagi kuis yang di awal tadi terus kita pastikan jawaban-jawabannya ya. Ini sudah terjawab di sini sebetulnya, cuma nanti kita konfirmasi lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pengembangan asesmen yang lebih detail. Yang pertama, saya kira yang sangat penting adalah
tujuan pembelajaran yang disusun di awal tadi ya untuk project profil. Itu berisi rumusan kompetensi yang tadi sudah saya buka dokumennya, sesuai dengan fase masing-masing. Nah, berapa banyak tujuan tersebut? Idealnya itu 3-7 ya dalam satu kali project. Ini tuh berdasarkan pengalaman dari proses review untuk modul-modul project yang dilakukan, terus kemudian saya mendapatkan informasi dari tim pengembang modul bahwa rumusan yang ideal itu tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi 3-7 saja. Ini contohnya saya ambil dari modul gaya hidup kewirausahaan ya. Dari fase A yang ditulis oleh Bu Dina. Ini dari contoh modul project yang disediakan oleh pemerintah. Disajikan di sini 6 tujuan pembelajaran ya. Jadi ada 4 dimensi kreatif. Nah, ini target pencapaian di akhir fase A. Nah, ini ya, inilah tujuan pembelajarannya gitu ya. 3-7 rumusan yang jadi tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang merumuskan tujuan pembelajaran project masih membuat sendiri, itu boleh disimpan dulu. Nah, ambil saja yang sudah ada di acuan dan jadikan itu sebagai tujuan utamanya. Berikutnya, ini terkait rubrik. Ini asesmen project itu terkait erat dengan rubriknya, rubrik yang menjadi acuan pengembangan asesmen dan pencapaiannya, pencapaian tujuan belajar murid. Jadi rubrik ini terdiri dari 4 kriteria, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, di awal perlu dituliskan di perangkat ajarnya, di RPP atau di modul project-nya, bahwa rubrik ini yang jadi acuan pengembangan project. Terus bagaimana menuliskannya? Apakah kita merumuskan sendiri juga? Tidak perlu repot-repot dalam hal ini karena kita tinggal mengambil juga dari dokumen panduan dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi. Coba kita lihat lagi tadi. Oh, di sini. Dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat kontinum yang tadi atau alur kompetensi yang tadi. Nah, contohnya seperti ini. Kita coba perbesar dulu. Misalnya saya mengajar di kelas 5. Kelas 5 itu berarti fase C. Otomatis ini yang jadi tujuan pembelajarannya ya, yang ada di fase C. Nah, fase C ini menjadi kriteria untuk berkembang sesuai harapan ya, karena sesuai harapan, sesuai fasenya. Sementara yang di sebelahnya ini deskripsi untuk sangat berkembang ya, berarti sudah melampaui fasenya. Ini sedang berkembang dan yang di sebelahnya lagi mulai berkembang gitu ya. Jadi tinggal ambil juga dari sini. Mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Gitu. Oke, itu terkait rubrik. Ya, rubrik. Selanjutnya terkait dengan bentuk asesmennya. Ya. Bentuk asesmennya yang paling penting saya kira yang perlu direfleksikan adalah prinsipnya. Prinsip asesmennya sesuai dengan prinsip asesmen di kurikulum Merdeka yang ada di panduan prinsip asesmen dan pembelajaran, yang sesuai juga dengan intrakurikuler ya. Jadi tidak berbeda secara prinsip bahwa asesmennya itu dilakukan seiring proses pembelajaran, terintegrasi begitu ya, bukan asesmen yang dilakukan di akhir tahap seperti tengah semester, akhir semester gitu ya. Bukan asesmen seperti itu, tapi asesmen yang dilakukan dari awal seiring proses pembelajaran sampai akhir, dan menekankan pada asesmen formatif dan menggunakan asesmen berbasis kinerja ya. Jadi tidak hanya pengetahuannya saja yang diukur, apalagi di project gitu ya. Project temanya gaya hidup berkelanjutan tadi, tidak akhirnya tesnya berupa PG untuk menguji pemahaman mengenai lingkungan begitu ya, tidak seperti itu. Tapi yang digunakan adalah asesmen kinerja yang bisa jadi menggunakan lembar observasi atau dengan lembar checklist gitu ya, atau dengan rubrik, portofolio dan sebagainya. Saya kira Bapak Ibu sudah familiar dengan instrumen-instrumen asesmen yang bisa dikembangkan. Yang ingin saya ingatkan adalah perlu penekanan pada asesmen kinerja gitu ya.
asesmen kinerja atau asesmen performa yang melihat bagaimana murid melakukan atau mendemonstrasikan kemampuannya, ya, bukan hanya materi. Nah, ini salah satu contoh instrumen yang bisa digunakan. Saya ambil dari contoh modul disediakan pemerintah. Contohnya, jika proyek tersebut menjadikan dimensi beriman bertakwa ini sebagai tujuan, subelemennya memahami keterkaitan ekosistem bumi. Nah, kemudian dari tujuan tersebut, guru mengolahnya menjadi sebuah kriteria yang terkait dengan aktivitas, ya. Aktivitasnya tadi gaya hidup berkelanjutan, ya, membuat poster mengenai mengeksplorasi perubahan iklim, jejak karbon gitu, ya, mengeksplorasi isu tersebut. Nah, kemudian dituliskanlah itu sebagai tujuan dan dilihat dari segi sejauh mana murid mendemonstrasikan tujuan tersebut gitu, ya. Apakah sudah cukup, sudah baik, atau sudah sangat baik gitu, ya. Nah, kriteria itu bisa dibuat beragam, ya. Apakah cukup dengan checklist saja? Apakah Bapak Ibu membuat kriteria seperti ini atau bagaimana? Yang jelas yang demonstrasi atau performance-nya yang dilihat gitu, ya. Nah, kemudian berikutnya ini melengkapi yang tadi sudah saya singgung juga. Jadi seiring proyek berlangsung, asesmen harus berlangsung juga. Ya, dari awal sudah dilakukan asesmen awal, kemudian dilakukan asesmen formatif, di mana asesmen formatif ini memiliki porsi yang paling besar. Jadi yang paling perlu diperhatikan adalah asesmen formatif, karena fungsinya asesmen formatif adalah mengidentifikasi titik perkembangan murid, kemudian menjadikannya bahan untuk kita sebagai guru memberikan umpan balik kepada murid, sehingga murid bisa optimal mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi banyak bermain di asesmen formatif, sampai di akhir proyek dilakukan sumatif, itu untuk mengevaluasi secara keseluruhan. Gitu, ya. Contoh, ya, kita lihat dari modul proyek yang tadi, ya, yang jadi contohnya, ya, yang ini modul proyek gaya hidup berkelanjutan fase E, ya. Nah, ini contoh modul proyeknya. Kita lihat tujuannya ini tadi, ya, rumusan kompetensi sesuai dengan acuan profil pelajar Pancasila untuk fase E. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian ini rubriknya tadi, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang, sesuai juga dengan acuan dari dokumen profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian segi dari asesmennya dipetakan seperti ini. Aktivitas pertama ada asesmen awal, ya. Kemudian di tengah-tengah ada formatif, dan di akhir ada sumatif. Gitu. Ini dari rangkaian aktivitas proyeknya tergambar, ya. Ini alur kegiatannya, dan ini asesmennya. Gitu. Nah, pelaksanaannya seperti ini instrumennya. Ini untuk asesmen awal, tidak perlu terlalu kompleks begitu, ya. Kita cukup mengidentifikasi dua hal. Yang pertama, ya tergantung kebutuhan, ya. Yang pertama terkait dengan kognisi, yang kedua terkait dengan non kognisi. Itu yang sudah kita lakukan juga di interkurikuler. Kalau di modul ini yang dilakukannya terkait dengan kognisi. Jadi guru ingin memetakan terlebih dahulu sejauh mana pemahaman murid terhadap cakupan eksplorasi tema yang akan dilakukan, ya, mengenai tadi jejak karbon, ya, sesuai dengan judulnya, mengenai tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini disajikan lembar refleksi sederhana, ya. Ada beberapa pernyataan dan kemudian murid menjawabnya gitu, ya. Misalkan yang pertama, aku mengerti tentang perubahan iklim, ya. Jadi sudah paham atau belum mengenai perubahan iklim atau krisis iklim dan bagaimana terjadinya gitu, ya. Skala 1 sampai 5, kalau sangat setuju berarti sangat paham, kalau sangat tidak setuju berarti tidak paham, belum paham gitu, ya. Nah, ini agak rumit karena ini untuk SMA. Sementara kalau untuk SD, SMP bisa dibuat lebih sederhana. Misalkan aku mengerti tentang perubahan iklim, ya atau tidak, itu juga cukup, ya. Jadi tidak perlu sangat setuju, tidak setuju, tidak mesti seperti ini. Tergantung nanti kemampuan dari murid memahami instruksinya gitu, bisa disesuaikan sesederhana mungkin. Ini contoh dari asesmen awal. Nah, kemudian aktivitas pembelajaran berlangsung. Di setiap aktivitas ini ada fokus yang harus diamati, ya, terkait dengan tujuan pembelajarannya tadi. Nah, kemudian ketika di tengah proses pembelajarannya ada asesmen formatif. Asesmen formatifnya juga bentuknya checklist-checklist seperti ini tadi yang sudah saya tampilkan di slide juga, ya.
Tujuannya di sini ada beriman bertakwa dan bernalar kritis. Nah, dilihatlah perkembangannya bagaimana di tengah-tengah proses pembelajaran gitu ya. Oh, murid ini sudah cukup baik nih performanya, murid ini belum, murid ini sudah sangat baik. Nah, yang belum kita bantu untuk bisa optimal mencapai tujuan pembelajaran. Nah, asesmen dalam bentuk rubrik, checklist, lembar observasi seperti itu dilakukan seiring proses pembelajarannya. Ini formatif 1. Nah, kita di modul ini akan menemukan lagi rubrik ini di formatif 2, di aktivitas yang lainnya masih menyasar tujuan yang sama, sejauh mana perkembangannya dilakukan oleh murid gitu ya. Sampai di akhir ya dibungkus di asesmen sumatif ya. Dievaluasi lagi sesuai dengan rubrik tadi yang jadi acuan kita, bagaimana perkembangan setiap murid. Seperti itu. Karena ujung dari proses asesmen ini kita akan menyajikannya dalam bentuk pelaporan hasil belajar berbentuk rubrik seperti ini. Ya, ini kalau di sekolah penggerak sudah membuatnya berarti di tahun ajaran lalu ya. Supaya lebih jelas kita lihat di panduan ya. Sebentar. Panduan project. Nah, ini dia. Bentuk pelaporan hasil belajar. Jadi kita langsung membayangkan ujungnya ya, muaranya dari asesmen project itu seperti apa. Nah, jadi di rapotnya nanti project itu akan menyajikan informasi mengenai titik perkembangan yang tadi, mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, sangat berkembang untuk setiap tujuan pembelajaran yang dipilih. Jadi kalau tujuan pembelajarannya dipilihnya adalah berkebinekaan global, maka di rapot yang akan muncul hanya ini saja gitu ya. Tidak harus semua dimensi tadi terevaluasi, tidak harus setiap proyek itu mengambil semua dimensi, tidak, hanya mengambil beberapa saja 3-7 tadi ya yang dianggap dibutuhkan. Nah, nanti di rapot yang muncul hanya akan dimensi itu saja gitu ya. Kemudian kita berikan keterangan titik perkembangannya. Misalkan ini untuk saya Rizky. Ternyata untuk saya itu tujuan ini sudah berkembang sesuai harapan, tujuan berikutnya sudah sangat berkembang ya. Dan tujuan yang masih mulai berkembang, berarti yang belum mencapai fasenya seperti itu. Simple ya, untuk rapotnya seperti ini saja. Nah, untuk memperjelas tentu saja ditambah dengan satu narasi singkat ya, yang menjelaskan apa kompetensi yang belum tercapai yang perlu ditingkatkan gitu ya, dan apa kompetensi yang sangat berkembang gitu ya. Ini untuk jadi bekal nanti orang tua dan guru untuk proyek selanjutnya supaya bisa memperhatikan apa yang belum tercapai itu gitu ya. Oke, ini kalau di jenjang dasar dan menengah. Sementara di jenjang PAUD lebih sederhana, hanya bentuknya deskripsi saja seperti ini yang menjelaskan apakah tujuan pembelajarannya itu sudah muncul atau tidak gitu. Apakah tadi bernalar kritis, mandiri, kreatif yang dijadikan tujuan proyeknya itu sudah muncul atau tidak gitu. Kalau muncul, buktinya seperti apa? Kalau belum muncul, keterangannya seperti apa gitu ya. Itu dituliskan dalam satu deskripsi saja begitu ya. Di rapot PAUD-nya seperti ini. Jadi tidak ada rubrik mulai berkembang, sedang berkembang tadi tidak digunakan di PAUD. Jadi di PAUD lebih sederhana, hanya muncul atau tidak muncul gitu ya. Baik, kita sudah sampai di pelaporan hasil proyek ya. Sebetulnya ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan mengenai alur berpikir pengembangan asesmennya ya, yang dari mulai menentukan tujuan pembelajaran, kemudian merancang indikator aktivitas sampai ke mengolah dan melaporkan hasil asesmennya. Tapi waktu kita terbatas, kita bahas ini nanti di sesi tanya jawab saja. Sementara saya kembalikan dulu ke moderator, Pak Gani. Terima kasih. Halo, apa saya terhubung dengan Bapak Ibu? Atau saya disconnect ya? Maaf. Makasih. Oh iya, masih connect ya. Baik. Khawatir saya sudah disconnect dari tadi berbicara sendiri gitu. Tidak ya, ini masih nyambung ya. Baik. Ya, saya serahkan lagi ke moderator, silakan ke host. Ini sudah tadi saya